Hari ini kalian sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah melakukan kita semua untuk ibadah hari ini Tuhan. Semoga Engkau hadir Tuhan lewat tayangan ini Tuhan. Kami berdoa Engkau menyiapkan adik-adik supaya adik-adik siap mendengarkan dan mempunyai hati yang benar untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita bernyanyi bersama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu menanggung adalah obat, seperti obat.
siapa sih? Kalau ketemu pasti aku balas. Kamu ya yang lemparin bola ke aku. Ada masalah apa sih? Ih, cuma iseng. Kamu itu gak boleh jahil, Andrew. Maaf, aku gak bermaksud. Aku gak gitu lagi. Ya udah nggak apa-apa, aku maafin kamu kok. Shalom adik-adik. Kalian kelihatan bersemangat sekali loh hari ini. Mister juga bersemangat hari ini. Mister nggak sabar dengerin firman hari ini. Ayo kita saksikan bersama. The Paul Conversion. Beberapa waktu setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, karunia Roh Kudus diberikan saat hari Pentakosta sebagai hari pertumbuhan gereja yang berkembang cepat. Saat ini, kabar mengenai Yesus telah tersebar luas, yaitu kabar baik mengenai Yesus mati dan bangkit lagi lalu terangkat ke surga. Para murid menempuh perjalanan menuju sekeliling Israel menyatakan Injil. Gereja pun bertumbuh, banyak hidup yang dipulihkan dan sukacita berkelimpahan. Tetapi orang Kristen menghadapi suatu bahaya. Mereka memiliki musuh, orang Farisi, imam kepala, dan pihak lainnya yang membenci orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan iri. Mereka adalah orang-orang yang mencoba mengakhiri hidup Yesus, yang membunuh Stefanus, dan sekarang yang menangkap orang-orang percaya untuk dipenjarakan. Saulus, seorang ketua dari sekelompok pembenci Yesus, merupakan musuh terburuk orang Kristiani. Dia adalah seorang Farisi yang terdidik oleh hukum, tegas dalam peraturan, dan punya perilaku kejam terhadap orang Kristen yang tak dapat dihentikan oleh siapapun. Saulus adalah orang yang memimpin kematian Stefanus. Semangat yang dimiliki oleh Saulus adalah untuk menghancurkan pesan Yesus dan membuat orang Kristen sebanyak-banyaknya masuk ke dalam penjara. Banyak orang Kristen yang takut akan Saulus. Dia mengelilingi negara, mengganggu pertemuan mereka, menangkap pemimpin mereka, dan menganiaya pengikut Yesus. Saulus sangat berkuasa dan sangat jahat terhadap gereja. Tetapi Yesus memiliki rencana atas hidup Saulus. Yang terjadi berikutnya sangat tidak terduga. Bahkan orang Kristen yang takut dan Saulus sendiri tidak dapat menduga ini. Apa yang terjadi pada Saulus mengubah sejarah. Saulus sedang ada di dalam perjalanan menuju kota yang bernama Damsyik. Dia menunggangi kuda bersama orang-orang di gurun yang sangat panas. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang, jauh lebih terang daripada matahari yang bersinar dari surga. Cahaya ini membutakan Saulus. Dia terjatuh dari kudanya dan ia rebah ke tanah, terkejut dan buta. Lalu ada suara yang sangat keras berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kata Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Berdirilah dan pergilah ke kota, dan engkau akan diperintahkan apa yang harus kau perbuat." Dia berdiri dengan lutut yang bergetar, tidak dapat melihat apapun. Secara singkat, Saulus bertemu Tuhan. Hari-hari penganiayaannya kepada orang Kristen telah berakhir. Dia telah diubahkan. Orang-orang yang bersama dengannya membantu Saulus mencapai tempat yang dimaksud Tuhan, rumah seorang Kristen yang tinggal di Damsyik. Saulus tidak makan ataupun minum, tetapi ia berdoa, dan berdoa. Tuhan menyuruh seorang muridnya yang bernama Ananias untuk mengunjungi Saulus. Ananias sangat takut. "Aku telah mendengar tentang orang itu. Dia menganiaya orang Kristen." Tetapi respon Tuhan sangat mengejutkan mengenai Saulus. "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Ananias pergi ke suatu rumah dan menemui Saulus yang terkejut dan buta. "Saudaraku Saulus," kata Ananias kepadanya,
Yesus mengirimku kepadamu agar engkau bisa disembuhkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mata Saulus pun terbuka dan hatinya diubahkan. Dia dipanggil dengan nama berbeda. Tidak lagi dia adalah Saulus si penganiaya, tetapi sekarang dia adalah Paulus, seorang misionaris. Sejak itu Paulus memiliki gairah untuk menyatakan nama Yesus, menanamkan gereja-gereja, dan untuk menyebarkan kabar baik tentang Kristus kemanapun dia pergi. Melalui kuasa Tuhan, dia membawa firman Tuhan mengenai Yesus melebihi dari negara-negara kecil di Palestina sampai ke Roma. Halo adik-adik, dari firman hari ini kita belajar bahwa Tuhan mencintai setiap dari kita. Tuhan tidak membedakan siapapun. Tuhan mau memakai masing-masing dari kita untuk memberitakan firman-Nya kepada semua orang. Meskipun Saulus saja yang seburuk itu Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak membeda-bedakan mau memakai siapapun. Bahkan keluarga atau teman-teman kita yang tidak mengenal Tuhan untuk memberitakan firman-Nya Tuhan. Nah, tadi kan kita udah menyanyikan, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk temani Mark untuk activity yuk. Hari ini kita akan melakukan activity. Bahan-bahan yang digunakan yaitu lem, pensil warna, dan juga kertas yang akan diwarnai. Yuk kita mewarnai. Setelah diwarnai, jangan lupa dilem ya adik-adik. Hasil jadinya akan seperti ini. Kalau adik-adik sudah mengerjakan di rumah, jangan lupa untuk tag @GasJustKidsPM supaya Miss bisa lihat hasil kerja kalian. Bye-bye, see you next week.